Oh, bentar. Nanti akan saya umumkan tentang materi untuk UTS-nya, lalu juga saya, untuk nilai tugas, itu saya usahakan minggu ini sudah terupload ya di e-learning, jadi nanti kalian bisa lihat, nilainya kalian seperti apa. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah ada yang sudah pernah di kelas saya sebelumnya, tapi, saya selalu mengumumkan nilai tugas dan kemudian, selalu ada keterangan kenapa nilainya seperti itu, gitu ya. Jadi itu, sudah tradisi saya sendiri, gitu. Dari sejak ya saya jadi dosen tahun 2006 ya awalnya gitu. Jadi sejak tahun 2006 saya jadi dosen itu sudah seperti itu. Ya jadi, untuk remedial dan lain-lainnya saya tidak memberikan remedial karena itu, apa ya istilahnya kalau di kampus itu, remedial itu tidak terlalu harusnya tidak ada gitu. Jadi, itu sudah sesuai dengan apa yang sudah ada di apa ya istilahnya ya, terkait dengan kondisi yang mahasiswanya sendiri kan sudah mahasiswa ya ibaratnya seperti itu. Kalau di SMP, SMA mungkin masih ada remedial dan segala macam. Oke, terus kemudian untuk UTS nanti akan, di-upload seperti biasa soal UTS-nya itu di e-learning pertemuan ke-8. Jadi, untuk kelas ini nanti pertemuannya hanya 6 kali ya sebelum UTS karena kemarin kita sempat 1 kali off untuk, apa istilahnya, untuk, eee, libur nasional ya, saya lupa sih liburnya apa sih kemarin itu. Nah, jadi nanti tapi materinya sama, jadi materi yang hari ini seharusnya itu ada di week 6, tapi saya majukan karena minggu lalu kita sudah membahas saya mampatkan ya ke 1 kali pertemuan. Jadi 2 topik waktu minggu lalu itu sudah saya masukkan dalam 1 kali pertemuan, 1 sesi gitu ya, saya mampatkan. Nah, tugas kalian berarti membaca nanti. Sebenarnya sih saya mau nambah 1 sesi gitu ya, tapi rupa-rupanya, jadwalnya kayaknya langsung deh gitu ya, nggak ada minggu tenang sepertinya. Jadi begitu selesai minggu ke-7 langsung minggu ke-8 langsung UTS gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi, sesuai kalender akademik saja. Oke, ya nanti akan saya umumkan untuk materi UTS dan juga nilai tugasnya. Nilai tugasnya bukan hari ini, maaf ya. Jadi apa namanya, pokoknya di minggu ini gitu. Saya sedang proses untuk ngecek gitu ya, koreksi tugas kalian. Oke, hari ini kita akan, membahas tentang approaches to competitor analysis. Jadi kalau minggu lalu kita membahas tentang customer-nya, sekarang kita membahas tentang kompetitornya atau pesaing dari perusahaan atau produk yang kita pasarkan gitu. Bentar, apakah, suara saya cukup terdengar jelas? Karena sepertinya lagi musimnya tidak enak di sini tuh, jadi suaranya agak kurang fit. Oke, tujuan dari hari ini, pembelajaran hari ini adalah kita memahami tentang pentingnya analisis pesaing ya. Yang kita analisis bukan lagi masalah customer-nya, tetapi lebih ke kompetitornya atau ke pesaingnya. Oke, cukup jelas ya suara saya ya? Kurang kurang keras atau terlalu cepat mungkin? Bagaimana kalau suara? Kurang jelas kah suara saya? Harusnya sih sudah jelas. Sudah jelas, Ibu. Oh, sudah ya? Oke, ya udah. Baik, ya, terus kemudian yang kedua, kita hari ini juga melihat bagaimana mengidentifikasi, ya, bagaimana perusahaan itu seharusnya bisa mengidentifikasi dengan siapa mereka akan bersaing.
Lalu kemudian kita melihat juga apa istilahnya hubungan atau istilahnya apa yang harus kita lihat dari sebuah persaingan yang ada di dalam industri yang kita sedang ya yang di mana kita ada begitu. Kemudian kita juga melihat kompetitor itu memiliki banyak respon ya terhadap kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka gitu loh. Ketika kita melakukan movement atau manuver tertentu, mereka bisa bereaksi macam-macam. Nah, kita akan melihat itu juga. Terus kemudian information sistemnya juga harus jelas. Jadi di sini sebenarnya kalau kita bicara tentang competitor analysis, kita tidak sebenarnya hanya memahami bagaimana atau siapa yang menjadi kompetitor, tetapi kita lihat sampai ke dasar ya, siapa sih sebenarnya kompetitor kita itu. Kalau di ah, kalau kita bicara tentang kompetitor atau pesaing, rival, atau katakanlah lawan begitu ya. Sebenarnya kalau di manajemen strategis dan juga itu masuk di pemasaran strategis itu terkait sama seperti halnya ketika kalau kalian baca tentang Sun Tzu, jenderal perang dari Cina, itu mereka dia mengatakan begini, ibaratnya kalau kita pengen kalau kita bertempur nih, kita harus tahu siapa kita harus mengenal diri kita sendiri dan juga kita harus mengenal musuh kita. Jadi nggak cukup untuk mengenal sesuatu yang dari dalam sendiri, kelemahan dan kelebihan kita, tapi kita juga harus melihat uh, musuh kita atau lawan kita itu seperti apa. Nah itu kalau di dalam perang ya. Jadi kita tahu benar kelemahan mereka itu apa, kelebihan mereka itu apa. Nah sekarang di dunia bisnis itu pun mirip-mirip lah kan. Jadi kita punya pesaing untuk produk kita, dan itu mau kita apain gitu. Pesaing kita yang mana? Di awal semester sepertinya saya sudah pernah menjelaskan bahwa eh, kita itu harus tahu loh ya, siapa yang menjadi pesaing head to head-nya kita. Sometimes kita kita punya banyak pesaing, tetapi kita harus bisa memetakan atau kita harus bisa membedakan pesaing yang mana yang harus kita paling waspadai. Ibaratnya kalau kita misalnya ada Piala Dunia nih, gitu kan. Setiap kesebelasan itu memiliki uh, lawan yang banyak biasanya gitu kan. Satu satu regu, grup A, grup B gitu biasanya dibagi grup kan. Nah, itu biasanya mereka punya beberapa list kesebelasan. Nah, berarti masing-masing kesebelasan yang ada di grup itu mereka memiliki lebih dari satu lawan. Nah, kita akan lihat gitu ya, setiap kali mereka bertanding, misalnya si A, B, C, D, E misalnya begitu. Si A lawan si B, si A lawan si C, itu mereka punya strategi yang berganti-ganti. Tapi mereka bisa jadi menganggap bahwa lawan si A, misalnya si A ini bisa menganggap bahwa si B atau si C itu yang paling berbahaya buat mereka. Nah, itu mereka sudah melakukan identifikasi. Nah, sama juga dengan ketika kita berada di dunia bisnis begitu. Kita punya produk kita ini sebenarnya seperti apa sih gitu loh. Kadang-kadang kan kita cuma berpikir bahwa ya kalau memasarkan ya sudah pasarkan aja. Pokoknya yang penting kita bisa meyakinkan orang. Nah, meyakinkan orangnya seperti apa? Mereka beli, tapi kita jangan lupa bahwa kita punya kompetitor. Nah, ketika kita punya kompetitor, kita harus tahu siapa kompetitor kita, seperti apa mereka, kan gitu. Nah, oke, di dalam belajar tentang pendekatan atau ketika kita mau mempelajari tentang kompetitor, maka kita tidak bisa melihatnya dari sisi customer ya. Jadi sorry, dari sisi manajemen tim. Jadi itu harus lihatnya dari persepsi customer seperti itu. Kalau kita bicara tentang kompetitor ya. Nah, di sini sebagai pendahuluan kita lihat di situ ada competition is defined by the perceptions of the customers and not by the dalam kurung misperceptions of the members of a management team. Jadi di sini competition itu sebenarnya didefinisikan oleh gitu ya, berdasarkan persepsi dari customer, bukan dari persepsinya member. Nah, kenapa ditulis di situ ada misperception?
seringkali member of a management team, jadi ini adalah board of director-nya atau manajemennya, itu mereka mungkin memiliki persepsi yang salah tentang persaingan. Nah, contoh misalnya bisa jadi mereka terlalu optimis, bisa jadi juga mereka terlalu pesimis. Mereka menganggap bahwa mereka mampu, jadi mereka nggak terlalu peduli dengan adanya persaingan. Ada juga yang menganggap bahwa mereka itu pasti kalah bersaing karena mungkin mereka perusahaan kecil atau perusahaan baru atau perusahaan yang ibaratnya baru belum belum memiliki keunggulan bersaing tertentu gitu misalnya. Nah, ini kan persepsinya dari si manajemen tim. Tetapi buat customer gitu itu mungkin berbeda. Kita menganggap diri kita paling baik misalnya, tapi customer itu bisa jadi menganggap merek A, merek B itu yang lebih baik daripada merek yang kita hasilkan. Nah, maka yang kita lihat itu adalah persepsi dari customer ini. Kalau customer menganggap kalau customer bisa memilih produk lain atau merek lain selain mereknya kita, berarti merek yang dipilih customer itu adalah pesaingnya kita sebenarnya. Meskipun kita menganggap diri kita bisa atau paling baik, ya biasanya kan seperti itu. Tapi di dalam kenyataannya di pasar itu kita memiliki banyak pesaing. Nah, kita lihatnya justru dari si konsumen itu sendiri, jadi bukan dari persepsi si manajemen tim. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan nanti langsung di kolom chat ya, nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kenapa sih analisis pesaing itu penting gitu ya buat perusahaan? Ya, di situ ada beberapa ya, misalnya kayak untuk bertahan hidup, mengatasi pertumbuhan bisnis yang melambat, menyikapi perubahan, mengelola peluang, memahami faktor utama, lalu memberdayakan intuisi ya, atau artinya dia menguji intuisinya supaya bukan menjadi intuisi yang sifatnya pemikiran kosong begitu saja, atau istilahnya kayak apa ya, lebih kepada sesuatu yang bayangannya si manajemen tim aja bukan, tetapi benar-benar intuisi yang bergerak dengan data begitu. Nah, kemudian untuk mengembangkan kualitas keputusan, lalu memiliki daya saing dan mencegah surprise gitu ya, mencegah keterkejutan. Oke, kalau untuk bertahan hidup mengatasi pertumbuhan bisnis yang melambat, nah ini mungkin hampir-hampir sama lah ya pengertiannya ya. Jadi kita tahu siapa sebenarnya pesaing kita sehingga kita bisa mengantisipasi setiap manuver yang dilakukan oleh pesaing tersebut. Lalu pada waktu kita bicara tentang menyikapi perubahan, mengelola peluang, nah seperti itu. Ibaratnya adalah kita berada di dalam sebuah industri. Nah, industri itu bisa jadi dia perubahannya cepat, bisa jadi perubahannya lambat. Tetapi kalau kita bisa melihat pesaing kita seperti apa, kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan itu. Contoh misalnya nih, di industri tempat produk kita berada itu mungkin perubahannya lambat gitu ya, seakan-akan kayak stagnan begitu loh industrinya. Tapi kalau kita tahu bahwa siapa pesaing kita, kita bisa mengamati. Walaupun mungkin perubahan industri tidak terlalu kelihatan, tapi ketika kita lihat ada salah satu pesaing kita itu melakukan gerakan tertentu atau melakukan aktivitas tertentu, maka ini bisa menjadi warning system buat kita bahwa ada sesuatu yang berubah di industri tersebut. Sehingga kita bisa segera mengambil langkah untuk mengantisipasi perubahan. Jadi jangan sampai sudah berubah terus kita baru sadar. Tetapi kalau bisa, begitu ada perubahan, kita sudah siap dengan yang namanya plan gitu ya, untuk eh, melakukan tindakan reaktif terhadap perubahan yang ada di lingkungan gitu. Jadi nggak tell me lah ibaratnya seperti itu ya, nggak apa istilahnya nggak kuper, nggak cupu gitu ya, sehingga ketika ada perubahan kita bisa langsung oh ya ini ada perubahan. Nah, kalau kita bisa lihat perubahan itu dari aktivitas yang dilakukan oleh si pesaing gitu. Dengan catatan kita tahu ya pesaing kita siapa. Kalau kita nggak ngerti pesaing kita siapa ya otomatis mau digimanain juga si pesaing
ngapa-ngapain kita juga nggak ngerti gitu loh, karena kita nggak paham dengan siapa pesaing kita. Kemudian, memahami faktor utama. Contoh di sini adalah yang terkait dengan keunggulan bersaing dari perusahaan kita atau dari produk yang kita jual misalnya. Keunggulan bersaingnya apa? Faktor utamanya kita itu apa? Karena kadang-kadang bisa jadi ya nih, eh, kita bersaing dengan perusahaan A. Perusahaan A itu dia memiliki faktor utama atau keunggulan bersaing dalam hal kualitas misalnya. Sementara kita itu mungkin kalau kualitas mungkin masih di bawahnya dia. Tapi kita memiliki keunggulan bersaing yang lain gitu kan. Yang lebih mungkin ke arah biaya yang lebih rendah gitu misalnya. Contohnya. Nah, tapi kan kita harus paham ini. Nah, kalau sudah kita pahami bahwa si pesaing kita itu memiliki kelebihan apa, maka kita itu tidak akan memaksakan diri juga untuk melawan apa yang mereka punya sementara kita nggak punya. Kita bisa mengalahkan mereka dari sisi yang lain. Nah, itu mungkin setelah UTS, nanti kita akan lihat masing-masing perusahaan itu atau masing-masing eh, yang bersaing di dalam pasar gitu ya, itu mereka memiliki cara gitu, untuk mengalahkan gitu ya. Ada yang dengan gerilya, ada yang juga dengan langsung menyerang frontal attack gitu-gitu itu. Nah, nanti tapi setelah UTS ya. Kemudian memberdayakan intuisi. Nah, di sini mungkin saya perlu ingatkan bahwa kalau kita bicara tentang manajemen strategis dan dikaitkan juga dengan pemasaran strategis, maka sebenarnya intuisi yang kita miliki atau yang dimiliki oleh orang-orang di perusahaan yang sebagai ahli strategi, misalnya, mereka memiliki intuisi bukan berdasarkan perasaan, tapi mereka memiliki intuisi itu berdasarkan ekspertis mereka, berdasarkan juga data yang mereka miliki. Jadi keahlian mereka, kemudian ya jam terbangnya mereka lah, gambaran seperti itu. Eh, terus data itu digabung jadi satu sehingga mereka memiliki intuisi. Intuisinya itu bukan cuma sekedar abstrak, tetapi dan tidak asal, tetapi mereka memiliki alasan kenapa bisa memperkirakan sesuatu. Nah, itu intuisi. Kalau di manajemen strategi, jadi kita nggak bisa berdasarkan perasaan ya. Kalau kita bicara tentang manajemen, meskipun manajemen itu adalah ada art and science-nya, tetapi art-nya ini bukan untuk main perasaan sebenarnya, tapi lebih ke arah bagaimana eh, strategi itu sendiri dibuat gitu ya. Jadi kita merancang sesuatu, mendesain keputusan, mendesain sebuah strategi. Nah, itu art-nya di sana. Tapi ingat, dia juga ada science-nya. Jadi tidak bisa hanya sekedar art-nya, tapi ada science-nya. Nah, science di sini bicara dengan data, bicara dengan hal-hal yang sifatnya itu fakta gitu. Lalu, oke, untuk mengembangkan kualitas keputusan ya karena kita bicara tentang intuisi tadi, lalu juga ada tetap memiliki daya saing terkait dengan faktor utama tadi ya, untuk memahami faktor utama dan juga memiliki daya saing itu sama, hampir sama lah ya gitu. Kalau kita paham tentang faktor utama yang kita miliki, nah berarti itu yang akan kita unggulkan sebagai daya saing. Lalu mencegah keterkejutan. Memang sih sebenarnya eh, di manajemen strategis atau kita bicara tentang strategi tertentu, itu kita berusaha untuk meminimalisasi yang namanya surprise atau shocking news gitu ya di dalam bisnis. Karena kejutan-kejutan di dalam bisnis itu seringkali diartikan sebagai apa istilahnya itu pengganggu lah, variabel pengganggu yang ada di dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga mau tidak mau perusahaan itu harus memastikan bahwa apapun kemungkinan yang terjadi di masa depan itu sudah diantisipasi atau bisa dikatakan sudah diperkirakan begitu meskipun nggak 100% benar gitu ya karena kita nggak tahu juga sih yang di depan seperti apa tapi at least berdasarkan data kita bisa tahu apa yang seharusnya
kerjakan, apa yang seharusnya dipersiapkan. Begitu ya, ini kalau untuk uh, alasannya kenapa analisis pesaing itu merupakan kebutuhan perusahaan. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait dengan pertimbangan penting dalam analisis pesaing. Yang pertama adalah dengan siapa kita bersaing. Jadi kita itu bisa aja bersaing dengan pendatang baru, bisa aja kita bersaing dengan pabrikan lama yang sudah lama di industri, atau bisa aja kita bersaing dengan perusahaan yang sifatnya produknya itu substitute gitu ya. Jadi tidak sama persis produknya, tetapi dia bisa menggantikan fungsi dari produk yang kita hasilkan. Lalu kemudian di situ kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing itu apa? Tujuan pesaing, lalu strategi yang mereka jalankan, dan berhasil apa enggak? Mereka tahu, kita harus tahu juga strategi yang dijalankan oleh si pesaing, tetapi kita nggak cukup hanya sekedar tahu, oh strateginya mereka kayak gini. Bukan, tetapi kita harus lihat mereka bersaing, melakukan strategi tersebut berhasil apa tidak. Kan bisa aja ya, misalnya si ya misalnya kompetitor kita itu mereka melakukan aktivitas tertentu gitu sebagai strateginya. Bisa aja mereka gagal di situ kan. Nah, gagalnya mereka itu kenapa? Jadi kita tidak asal ikut-ikutan kalau misalnya oh si pesaing A, gitu ya, pesaing A itu dia bikin manuver kayak gini loh. Terus kita ikut-ikutan aja gitu. Karena kita anggap bahwa oh ya karena pesaing A yang bikin, kita ikut, mereka jalan, mereka bikin, kita ikut. Mereka bikin, kita ikut. Itu salah sebenarnya. Karena kemampuan kompetitor A atau perusahaan A dengan kemampuan kita itu bisa jadi berbeda. Dan ketika mereka mengadakan atau mereka melakukan manuver tersebut, belum tentu kan mereka benar. Atau, sorry, belum tentu mereka itu berhasil. Sehingga kita harus cek, waktu mereka mengadakan strategi ini berhasil apa enggak? Kalau berhasil, nah kenapa? Kalau gagal, kenapa? Jadi sebelum kita ikut-ikutan strateginya mereka, kita harus lihat dulu situasinya kita itu, terus kemudian situasinya mereka. Lalu bagaimana mereka akan bertingkah laku. Jadi bereaksinya seperti apa? Ya ketika ada satu kejadian atau ketika kita melakukan aktivitas tertentu atau kita melakukan manuver tertentu, seperti apa mereka? Jadi ya, aktivitas atau reaksi dari si pesaing ini seperti apa? Itu harus dipahami gitu. Oke, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Nggak ada atau mungkin terlalu cepat saya menjelaskannya. Terlalu cepat kah? Belum ada, Bu. Belum ada Bu yang ditanyakan. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat dari responsnya. Jadi kita tuh ibaratnya profiling pada waktu kita melakukan pemasaran, aktivitas pemasaran, kita kan selalu melakukan profiling customer gitu ya. Bagaimana kita akan merekap profil dari customer. Biasanya kan seperti itu. Tapi nggak cukup kalau cuma profiling customer. Kita harus juga melakukan profiling pesaing. Karena mereka ada di sekitar kita dan mereka bisa menghambat kinerja kita juga begitu. Jadi kita harus ngecek siapa sih sebenarnya yang kemungkinan akan menjadi penghambat bagi aktivitas pemasaran yang kita kerjakan. Nah, contohnya misalnya di sini detailnya respons profile pesaing puas nggak dengan posisi saat ini. Jadi kita harus melihat nih, pesaing ada di top market sekarang. Dia puas nggak dengan posisinya? Kalau dia nggak puas, terus gimana kita? Kalau dia nggak puas, berarti kemungkinan besar si perusahaan pesaing ini bisa jadi dia akan melakukan manuver tertentu.
Tapi kalau dia sudah puas, nah apakah benar-benar dia itu anteng gitu ya di posisinya karena dia sudah posisi di top market gitu. Apakah dia memang sudah anteng di situ, sudah tenang, nyaman gitu kan? Atau dia sebenarnya sedang memupuk atau mengumpulkan kekuatan yang lain gitu. Nah, itu kita harus lihat. Kemudian, apakah langkah di masa mendatang yang akan dilakukan pesaing? Ini hampir sama kaitannya dengan yang nomor satu tadi. Jadi, kadang-kadang pesaing kita itu mungkin sudah berada di top market ya, tetapi ya kelihatannya dia nyantai gitu loh. Dia nggak ada kegiatan-kegiatan yang menghambat perusahaan kita kok. Dia kayaknya anteng aja di tengah, apa ya namanya di puncak di top marketnya gitu ya, karena dia sudah merasa bagus, sudah merasa memiliki keuntungan banyak dan seterusnya ya. Nggak akan bahayalah dia sebagai pesaing. Oh, belum tentu. Bisa jadi dia sedang berancang-ancang untuk membeli atau untuk mencaplok perusahaan kita atau pangsa pasarnya kita. Bisa jadi kan. Lalu di area teknologi apa yang atau di segmen mana yang kira-kira paling rentan untuk pesaing. Jadi kita ngelihat pesaing itu lemahnya di mana. Karena meskipun dia ada di top market, belum tentu dia nggak ada kelemahan ya. Bisa jadi dia ada kelemahan, tetapi karena kelemahan itu bukan menjadi sesuatu yang krusial di bisnis itu, maka itu nggak terlihat. Nanti kita di akhir slide itu nanti kita akan lihat kok contohnya ya. Nanti kita akan bahas. Terus apa yang akan kita lakukan untuk mengacaukan tindakan balasan yang paling kuat dari pesaing? Nah ya karena kita sudah profiling pesaing tadi, maka kita tahu nih kira-kira nanti kalau dia mengadakan serangan balik itu kita harus ngapain nih gitu loh, supaya kita nggak terlalu terkejut gitu loh. Kita sudah bisa memastikan bahwa oh nanti kalau saya bikin manuver seperti ini pesaing akan melakukan apa. Nah kita sudah tahu itu, jadi kita bisa um, mengantisipasinya. Itu penting ya kan, untuk meminimalisasi keterkejutan tadi. Kalau bisa nggak terlalu banyak surprise gitu loh baratnya. Oke. Terus kemudian, nah kalau kita bicara tentang struktur persaingan ya, nanti di dalam uh, materi hari ini tuh ada dua jenis atau dua teori besar yang akan terkait sebenarnya, yaitu tentang struktur persaingan berdasarkan supporter dan juga struktur industri. Gitu. Nah itu agak berbeda ya, kalau struktur industri berarti kaitannya dengan industri, tapi kalau struktur persaingan dengan persaingannya begitu. Nah, Porter ini atau Michael Porter ini merupakan bapak apa ya istilahnya maha guru lah ibaratnya, tentang maha gurunya manajemen strategis. Jadi kalau kalian belajar manajemen strategis itu biasanya akan lebih banyak dibahas tentang Michael Porter ini, gitu ya. Nah, yang pertama adalah ancaman pendatang baru, kemudian kekuatan pembeli, ketiga ancaman produk pengganti, keluasan persaingan, dan juga kekuatan pemasok. Nah, kita lihat di sini yang ancaman pendatang baru, contohnya misalnya, nah ini ya, pesaing laten gitu ya. Kalau kita bicara tentang dengan siapakah kita bersaing, maka kita akan lihat di sini. Jadi pesaing pendatang baru, bisa jadi pendatang baru, bisa juga yang sekarang sudah ada di industri. Ya, kemudian saya lanjutkan dulu dengan dengan yang ini saya jelaskan dulu ya. Kekuatan pembeli misalnya. Jadi persaingan kalau nomor satu, persaingan itu semakin ketat kalau pendatang barunya semakin banyak. Ya, tuh. Jadi kita harus melihat ya, pendatang baru ini bisa jadi dengan berbagai macam skala. Bisa skala besar, bisa skala kecil. Lalu kemudian kekuatan pembeli. Kekuatan pembeli atau bargaining power of consumer atau of buyer. Nah, di sini posisi pembeli itu dia sangat menentukan gitu ya. Ibaratnya
mungkin pembeli ini memiliki daya beli yang bisa memungkinkan pembeli itu pindah merek. Jadi kalau misalnya selama ini kita andalkan harga murah, kalau pembelinya kita itu ternyata mereka memiliki apa istilahnya memiliki daya beli yang cukup besar dan itu rupa-rupanya cukup membuat mereka bisa berpindah ke merek lain, nah itu berarti semakin besar ancamannya kita. Artinya tadinya kita mengandalkan mereka atau mengandalkan pembeli karena kita punya produk harganya murah. Tapi kemudian pembeli kita itu rata-rata mereka sekarang punya daya beli yang meningkat gitu ya. Otomatis nggak cari harga yang murah, tapi cari kualitas yang lebih baik. Nah itu bisa menjadi pesaing kita. Atau bisa membuat persaingan semakin intens gitu. Yang tadinya bukan pesaing kita, karena pembeli rata-rata memilih produk kita. Nah, sekarang pembeli bisa jadi memiliki kemampuan untuk beli produk lain yang punyanya perusahaan pesaingnya kita. Kemudian ancaman produk pengganti, ini substitute produk ya. Jadi produk yang sifatnya itu menggantikan. Contoh misalnya kalau Jakarta Bandung ya, Jakarta Bandung itu kita bicara pesawat misalnya. Nah, ke depan nanti ada ya selama ini kan pesawat, travel, kereta yang biasa gitu ya. Nah, nanti akan ada kereta yang cepat. Nah, buat orang-orang yang nggak suka naik pesawat misalnya, mereka akan naik kereta pastinya. Dengan waktu yang lebih cepat gitu ya, mungkin harganya juga nggak terlalu jauh berbeda dengan pesawat, tapi mereka lebih nyaman ibaratnya kalau mereka nggak suka naik pesawat. Nah, kemudian yang keempat adalah keluasan persaingan. Nah, di sini semakin luas persaingannya. Jadi kalau yang tadinya itu rata-rata bersaing dalam harga, sekarang bersaingnya dalam hal kecepatan atau kualitas misalnya begitu. Nah, berarti ini keluasan persaingan semakin besar. Sehingga yang tadinya perusahaan itu bukan menjadi pesaing kita, menjadi pesaing kita akhirnya. Itu adalah keluasan persaingan. Lalu kekuatan pemasok. Persaingan semakin keras, ketat kalau misalnya si pemasok ini dia jumlahnya terbatas di industri tersebut. Jadi misalnya katakanlah nih industri karet misalnya. Bahan bakunya adalah karet mentah pasti. Nah, sekarang di area tersebut itu berapa pekebunnya, berapa jumlah perkebunan teh. Kok teh karetnya gitu kan. Nah, dengan demikian semakin sedikit misalnya ya, semakin sedikit si supplier, jumlah suppliernya di apa namanya di industri tersebut, sementara barang yang dihasilkan oleh supplier itu adalah barang utama, raw material yang utama bagi seluruh perusahaan yang ada di industri itu, maka kita semakin bersaing, Mas. Rebutan untuk mendapatkan raw material dari supplier yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Oke. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh, bentar, bentar ya. Oke. Ya, saya mendadak agak lemes. Oke, ini terus kita lanjutkan. Ada yang mau ditanyakan dari sini? Penjelasannya ada di belakang ya. Ini contohnya tadi. Kan yang perlu kita perhatikan adalah dengan siapa kita bersaing, terus responnya bagaimana, ya seperti itu nanti. Nah, ini ada beberapa tingkatan persaingan ya. Jadi kalau kita lihat, tingkatan persaingan itu bukan cuma sekedar yang head to head sama kita sebenarnya.
yang produknya mirip, bukan cuma itu saja, tetapi juga bisa yang contohnya yang nomor 3 dan 4. Nah, kalau nomor 1 dan 2 itu produknya mungkin mirip-mirip, terus sementara yang nomor 2 itu produknya itu berada produknya sama gitu ya, sama-sama es krim atau gimana. Nah, kalau yang di nomor 3 itu yang tadi saya ceritakan ya, jadi yang memberikan jasa yang sama. Contoh misalnya kereta api, mobil ya travel, terus kemudian bisa jadi alat angkutan yang lain, sarana transportasi yang lain begitu. Untuk jurusan yang sama. Jadi misalnya Surabaya atau Jakarta, Bandung, misalnya Surabaya, Jakarta gitu ya. Itu lewat darat, laut, udara gitu kan. Itu semuanya sebenarnya kan mereka menyediakan jasa angkutan jasa yang sama, yaitu jasa transportasi, tetapi model produknya itu berbeda. Nah, ini kan saling menggantikan sebenarnya, substitusi. Lalu yang keempat itu mungkin yang kadang-kadang kita nggak sadar gitu loh. Jadi kita sebagai pabrik atau sebagai pemasar itu berpikir bahwa misalnya saya pengusaha sepeda motor ya, moge gitu ya, motor gede gitu. Pesaing saya Harley Davidson. Nah, kita selalu fokus pada Harley Davidson. Apapun yang dilakukan oleh Harley Davidson ini, kita amat-amati gitu loh. Padahal sebenarnya kita juga memiliki pesaing yang lain selain sepeda motor gede atau selain moge gitu ibaratnya. Yaitu misalnya di sini boat ya, perahu motor. Bu, tapi kan beda Bu, boat sama perahu motor. Iya beda, tetapi yang ditekankan di sini itu persaingannya bukan dalam hal produknya, tetapi dalam hal mendapatkan hati dari konsumen yang memiliki spending power yang sama. Jadi contoh misalnya orang yang bisa beli Harley Davidson, pasti dia punya uang dong. Dan harganya Harley Davidson sama perahu motor itu mungkin tidak jauh berbeda. Misalnya, tapi saya belum ngecek juga sih berapa harganya ya. Tetapi kemungkinan lah itu hampir-hampir mirip. Nah, berarti orang yang bisa beli perahu motor atau boat dengan yang bisa beli Harley Davidson ini memiliki spending power yang sama atau yang bisa beli either boat or Harley Davidson. Nah, makanya kalau misalnya saya mau jualan motor gede, misalnya itu Harley Davidson gitu kan misalnya. Oh, saya juga harus perhatikan orang itu kalau saya tawarkan Harley Davidson, dia kira-kira mau nggak ya? Dia lebih suka Harley Davidson apa boat? Dia lebih milih beli apartemen mewah, kondominium misalnya, atau beli rumah mewah gitu. Sama-sama harganya misalnya 5M atau 10M misalnya gitu. Sama-sama ya, tapi yang satunya itu kondominium, satunya itu adalah rumah flat gitu ya, rumah yang biasa gitu. Tapi mewah. Sama-sama nih harganya 10 juta, 10 juta, 10 miliar misalnya. Nah, buat orang yang memiliki uang sebesar itu, ini menjadi sasaran bagi baik pemasarnya dari sisi yang kondominium tadi ataupun dari pemasar perumahan kan. Nah, itu persaingannya. Jadi tingkatan persaingannya dalam hal spending power dari customer atau dari consumernya. Terus kemudian ya, jadi kalau kita bicara tentang perspektif industri tentang persaingan, maka kita tidak harus melihatnya dari produknya sama apa tidak ya. Tetapi bisa jadi produknya berbeda, tapi saling menggantikan. Ya. Lalu bisa juga kita lihat di sini adalah kategori industrinya atau struktur industri. Saya sebelum ke situ saya akan uh, sebentar. Nah, saya masuk ke sini dulu. Jadi pada hakikatnya perspektif industri tentang persaingan tersebut adalah berasal dari struktur industri yang mempengaruhi langkah-langkah yang diambil oleh industri secara berurutan.
Jadi sebelum kita bicara tentang persaingan yang tadi, yang Michael Porter tadi, sebenarnya itu semuanya sudah ada di dalam atau ditentukan nantinya nggak bisa lepas dari yang namanya struktur industri. Nah, kalau kita bicara tentang struktur industri, ini ada 5 nih. Biasanya yang kita kenal waktu di mata kuliah ekonomi mikro, ya, di mata kuliah ekonomi mikro itu biasanya ada monopoli, oligopoli, monopolistik, sama persaingan sempurna ya. Nah, di sini sama aja sebenarnya sih, tapi oligopolinya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah differentiated, kemudian yang satu adalah pure oligopoli. Ya, jadi benar-benar oligopoli semen ya, misalnya contoh pabrik semen ya kayak gitu-gitu aja bentuknya semen ya, mau semen Kupang, semen Gresik atau semen yang lain gitu kan. Ya kayak gitu semennya gitu. Mungkin ada satunya warnanya merah deh, soal merah putih sama yang satunya ada abu-abu misalnya gitu. Nah, tapi tetap aja semen bentuknya kayak gitulah gitu kan. Tuh oligopoli. Lalu ada yang differentiated oligopoli, ini hampir-hampir antara oligopoli dengan monopolistik. Nah, masih ingat nggak kalian ya kira-kira kalau untuk yang kategori industri, masih ingat nggak? Masih ingat ya kira-kira? Jadi yang kayak apa istilahnya, monopoli berarti berapa perusahaan yang ada di industri tersebut? Kalau monopoli ada berapa perusahaan? Kalau yang monopoli lupa atau gimana kalian? Bisa mendefinisikan nggak? Membedakan antara yang nomor 1, 2, 3? Silakan. Ada? Oke, ya sudah. Eh, baik, ini adalah di mata kuliah ekonomi mikro, jadi kalian harus paham. Kalau kalian perhatikan mata kuliah ekonomi mikro itu ada mata kuliah, ya ada salah satu topik yang membahas tentang tipe-tipe pasar ya, gitu. Nah, yang salah satunya sebenarnya yang terkait banyak dengan pemasaran itu yang monopolistik competition. Jadi mereka benar-benar di situ itu ditekankan pentingnya iklan, pemasaran dan lain-lain gitu. Nah, oke, monopoli, kemudian ada oligopoli, monopolistik dan seterusnya. Nah, ini akan membuat ketika kita bicara tentang monopoli ya otomatis kita nggak bisa memasuki pasar tersebut. Kalau misalnya kita sebagai monopolisnya atau perusahaan yang melakukan monopoli misalnya, maka kita tidak memiliki pesaing, berarti gitu. Tetapi kalau kita bicara tentang oligopoli dan kita adalah perusahaan yang mau masuk di pasar oligopoli, di struktur pasar atau struktur industri oligopoli, maka kita akan lihat bahwa kita memiliki pesaing-pesaing besar yang sudah ada di dalam top marketnya. Jadi misalnya kayak pasar sepeda motor di Indonesia itu kan ada Honda, Suzuki, Yamaha gitu kan, itu yang 3 besar. Nah, lalu kalau kita misalnya pabrikan baru sepeda motor mau masuk ke pasarnya Indonesia, pasar sepeda motor Indonesia, let's say mereknya perusahaan merek motornya kita Shizuka misalnya gitu.
Nah, berarti kita akan berhadapan dengan yang tadi, ya misalnya kayak Honda, Yamaha, dan Suzuki. Mereka punya harga itu biasanya sudah range-nya tuh sudah kayak gitu-gitu aja. Nah, pada waktu kita mau masuk ke pasar yang seperti itu, kita nggak bisa menentukan harga seenaknya sendiri. Jadi harganya itu sudah kita harus melihat atau referensi kita untuk menetapkan harga produk kita itu sesuai dengan harga produk dari top marketnya. Kalau itu oligopoli. Lalu di pasar monopolistik, nah itu kita bebas ya. Yang paling bebas menentukan harga di sini adalah pasar monopolistik. Kalau pasar monopolistik ini, pada waktu kita menentukan harga, bisa aja harganya seberapapun, tapi yang penting adalah harga tersebut ada kaitannya dengan kualitas yang kita tawarkan. Jadi ada ya ono rego ono rupo lah ibaratnya seperti itu. Contoh misalnya ya kita mau bikin warkop gitu kan. Dalam satu jalan gang gitu misalnya itu banyak warkop di sana. Ya kita tinggal menentukan aja. Misalnya saya mau satu gelas kopi itu sekitar misalnya harganya 30.000 misalnya. Nah kita lihat gitu loh. Oh kalau warkop sekitar segitu kemahalan nggak sih? Gitu kan. Nah kita nggak apa-apa menentukan harga 30.000 tapi dengan catatan yang kita tawarkan apa sebenarnya. Kalau yang kita tawarkan sama dengan warkop-warkop sebelah-sebelahnya kita yang mungkin harganya mematok harga secangkir kopinya itu di bawah ya misalnya di 10.000 atau 15.000 maka itu kita nggak laku gitu. Tapi kalau kita punya nilai tambah maka itu bisa itu di monopolistik ya. Kemudian di pure competition itu kita nggak bisa menentukan harga. Jadi ketika contoh misalnya hmm, bisnis sembako lah ya. Nah, bisnis sembako itu kita mau jualan gula, jualan beras, minyak. Nah, itu kayak gitu-gitu aja harganya. Meskipun berbeda ya paling ya masih dalam range ya. Jadi bukan berbedanya itu bukan karena kualitas yang berbeda sama sekali gitu, tapi karena barangnya identik gula ya seperti itulah gula gitu kan. Nah, biasanya dia memiliki range harga tertentu dan harga ini diketahui umum. Pasar pure competition itu rata-rata adalah pasar-pasar sembako lah. Pasar-pasar yang produknya itu identik satu sama lain, tidak terlalu jauh berbeda, dan harganya itu bisa diketahui oleh banyak orang, gitu ya, istilahnya oleh masyarakat. Dan biasanya ditentukan oleh pembuat kebijakan. Misalnya kalau di tempat kita mungkin ya oleh pemerintah atau bulog lah. Misalnya. Oke, nah sekarang kita lihat selain dari siapa pesaing kita tadi ya, itu masih bahas tentang nomor satu. Yang kedua adalah kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh pesaing kita. Bisa aja dari kekuatannya di penjualan, bisa juga di kelemahannya. Ini banyak beberapa hal ya. Nah, jadi kita harus tahu nih kekuatan dan kelemahan mereka apa. Bukan cuma sekedar tahu siapa pesaing, tetapi kekuatan dan kelemahannya apa. Nah, kemudian eh, bentar sebelum yang ini ya, kita lihat bagaimana perusahaan itu bersaing. Nah, bisa aja mereka itu datang terus kemudian langsung ngobrak-ngabrik pasar, merusak harga dan seterusnya gitu, atau melakukan kolusi. Nah, kalau collusion yang nomor 5 itu biasanya ada di pasar oligopoli. Jadi mereka kayak kerjasama gitu ya. Lalu eh, bisa melakukan kerjasama juga kolaborasi gitu misalnya kok cooperation itu mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang saling tergantung. Jadi kayak joint venture kayak gitu-gitu itu. Sebenarnya mereka bersaing sih, cuman mereka tidak frontal, tapi mereka meredam persaingan lah ibaratnya seperti itu. Sama seperti ketika akuisisi ya, sebuah perusahaan A mengakuisisi perusahaan B gitu. Itu sebenarnya belum tentu juga karena
mereka kelebihan uang, bukan, tapi mereka bertujuan untuk menekan atau meredam persaingan itu. Jadi semua yang kira-kiranya bakalan jadi pesaingnya mereka itu langsung dicaplok gitu loh, atau langsung dibeli gitu, seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu lebih detail di setelah UTS ya. Oke. Nah, terus kita juga harus lihat, kita harus tahu tujuan pesaing ya. Jadi kalau kita tahu bagaimana mereka bersaing, kita juga harus lihat sebenarnya tujuan pesaing itu apa. Nah, kenapa kita harus tahu tujuan pesaing kita? Karena kalau tidak, maka kita itu kayak seakan-akan menyerang tapi nggak ngerti yang diserang apa gitu loh. Contoh misalnya, kita itu punya tujuan, perusahaan kita itu punya tujuan untuk lebih ke arah profit maximization atau memaksimumkan profit. Tapi perusahaan B, pesaing kita, itu mereka mungkin lebih fokus ke technological leadership. Nah, kalau kita nggak paham pesaing kita itu, dia itu tujuannya apa, maka kita bisa jadi berpikir bahwa pesaing itu sama-sama memiliki tujuan yaitu profit maximization. Padahal sebenarnya bukan itu. Makanya kemudian kita kayak ibaratnya orang tinju, matanya ditutup. Jadi dia kayak asal mukul aja gitu loh. Nah itu nggak bagus, bukan yang strategis kalau di pemasaran. Terus kemudian kita bisa lihat juga strategi yang mereka jalankan. Ini strategi apa yang dijalankan oleh perusahaan pesaing kita. Ini berdasarkan reaksinya ya. Jadi ketika ada sesuatu manuver dari kita, bisa jadi kompetitor kita itu santai. Karena kita menganggap bahwa ya apa namanya kita itu nggak ada apa-apanya buat mereka. Karena mereka punya customer yang loyal, atau bisa jadi juga mereka itu sebenarnya nggak paham kita sedang melakukan manuver tertentu. Jadi dia rileks santai. Lalu bisa aja itu sebagai tiger competitor. Jadi reaksinya itu cepat dan agresif. Jadi tidak mempedulikan signifikansi atau relevansi dengan tindakan persaingan. Contoh yang tadi misalnya, eh, begitu karena kita nggak tahu si A ini tujuan nya itu apa ya, misalnya gitu. Ya, kita anggap bahwa semuanya sama pasti akan memaksimumkan profit. Jadi ketika si A, pesaing kita itu melakukan manuver tertentu, kita langsung nyerang gitu loh, nyerang balik gitu. Padahal sebenarnya, loh, tujuannya itu udah beda gitu loh, ngapain lo serang gitu. Caranya seperti itu. Ya, jadi reaksinya cepat tetapi tidak peduli signifikansinya dengan tindakan persaingan. Nah, ini kan habis habis di apa namanya? Waktu, tenaga dan energinya. Terus selective competitor. Nah, ini kompetitornya itu antara relax sama tiger ya sebenarnya. Jadi dia ngelihat wait and see lah gitu loh. Kalau tidak terlalu berbahaya, ya dicuekin gitu. Tapi kalau cukup membahayakan, baru mereka akan melakukan tindakan. Nah, yang keempat ini agak sulit diprediksi sebenarnya karena unpredictable. Ini ya bisa jadi mereka jadi relax, atau dia bisa jadi tiger, atau bisa juga dia suatu saat jadi selektif. Ini unpredictable. Makanya benar-benar kita harus memahami ya yang namanya kompetitor itu seperti apa. Lalu, oke, mungkin saya akan jelaskan di sini untuk yang slide terakhirnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum ada? Oke, saya akan lanjutkan dengan uh, contoh misalnya. Ya, ini adalah yang sebenarnya sudah ada di mata kuliah manajemen strategis ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini sebenarnya QSPM ya. Q
Nggak bisa kelihatan. Ini biasanya dipakai QSPM ya metodenya. Nah, jadi kita cuman melihat dari success factor-nya aja gitu. Nah, key success factor ini adalah faktor-faktor yang menjadi kunci kalau perusahaan itu mau berhasil di industrinya. Jadi contohnya misalnya ya, kita itu adalah PT ABC ini. Nah, kita bersama dengan rival 1, rival 2, rival 3, rival 4 ini berada di industri yang sama. Jadi produk yang kita hasilkan itu juga sama. Nah, namanya juga contoh misalnya ini perusahaan makanan dan minuman misalnya begitu. Atau ya perusahaan minuman, beverages begitu. Maka apa yang menjadi kunci keberhasilan bagi setiap perusahaan yang berbisnis di bidang minuman atau makanan dan minuman? Nah, itu harus didaftarkan. Semua perusahaan yang ada di dalam industri makanan dan minuman itu, dia harus paham semuanya tentang kunci keberhasilan ketika mereka akan supaya mereka bisa berhasil di dalam industri ini. Nah, kebetulan ini oke lah, let's say ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ada 9 key success factors ya. Oke, kalau kelihat dari sini, saya akan jelaskan dulu untuk yang bobot ya. Weight-nya, ini adalah bobotnya. Semakin tinggi, ini jadi totalnya dia ada 1 ya. Ini sudah default ya, jadi jangan saya pengennya 2, pengennya 4, pengennya 5, enggak. Tapi ini 1 ya sebenarnya. Semakin tinggi bobotnya, maka itu sebenarnya merupakan key success factor yang penting. Gitu ya. Nah, biasanya dipilih ya maksimal 10 lah. Key success factor itu nggak usah banyak-banyak juga, karena pasti akan bingung. Biasanya sekitar 10 lah, rata-rata 10 atau 15 gitu. Key success factor yang ada di dalam industri tertentu. Kebetulan yang ini hanya 9 ya. Jadi oke lah, kita bisa lihat di situ. Yang mana di sini yang paling penting? Yang mana? Key success factor yang mana kira-kira? Ada yang bisa jawab? Silakan. Kalau nggak bisa on mic, silakan jawab lewat chat. Silakan. Nggak ada? Kalian tidur tah ini. Jam 21 lebih 15 loh. Ada? Hey. Oke. Mungkin on cam dulu lah kalian ya. On cam dulu lah biar saya bisa screenshot dulu belum selesai. Silakan on cam dulu. Hmm. Ini kalian pada di mana sih sebenarnya? Edo Wardani, Jessica. Oh, oke. Iya, Pak. Bu. Ya, ya udah oke. Ya, silakan yang mau menjawab pertanyaan saya tadi. Eh, silakan. Di sini kita lihat ada
Oke, ada 4 rivalnya ABC.co. Apa namanya, perusahaan PT ABC lah, gitu ya. Jadi ada rival 1, rival 2, rival 3, rival 4. Nah, kalau kita lihat dari weight-nya yang di sini, maka yang paling penting dalam key success factors itu adalah yang relative cost position, karena ini 0,30, ini yang paling gede ya. Lalu kita bisa lihat di sini yang paling kecil ada 3, technological skills, advertising, sama distribution. Tapi ini tetap terdaftar ya, karena mungkin yang lainnya di bawah itu. Ya pokoknya yang penting ini adalah weighted-nya itu 1. Ini yang paling penting. Lalu kita lihat di sini, rival 1, rival 2, rival 3 itu memiliki skor yang berbeda-beda. Jadi ibaratnya di sini contoh ya, kayak yang ABC ini dia punya skor 5,95, lalu yang rival 3, rival 4 ini rendah sekali. Terus yang paling tinggi itu adalah rival 1, 7,70, sama rival 2-nya itu 6,80. Rival yang paling kuat atau pesaing yang paling kuat bagi PT ABC itu adalah rival 1 sebenarnya. Tetapi yang perlu diamat-amati dan yang harus apa istilahnya, harus di, diperhatikan banget oleh si ABC, perusahaan ABC ini, kita adalah di rival 2. Kenapa? Karena kita melihat antara 6,85 dengan 5,95 itu tidak terlalu jauh berbeda. Kalau yang 7,70 ini oke lah. Nah, sekarang apakah kemudian yang rival 3 dan 4 tidak perlu kita perhatikan? Enggak juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya contoh nih ya. Untuk yang relative cost, saya mau kasih highlight aja deh. Kita lihat untuk yang relative cost position dengan 0,30 berarti ini bobotnya paling tinggi. Kita itu punya skor 5. Skornya kita 5. Dan rival 4 itu dia punya skor 4. Jadi ini deket nih. Justru rival 2 itu cuma 3. Nah, kalau yang rival 1 itu 10. Jauh di atasnya kita. Nah, maka untuk relative cost positions kita bisa perhatikan dari rival 4. Nah, kalau kita bisa lihat sekarang rival 1 yang paling tinggi atau yang paling kuat itu disebabkan karena relative cost positions ini. Kalau rival 2 yang paling bagus atau yang paling kuat di dia itu adalah ability to compete on price. Kenapa? Karena kita lihat bobotnya. Pada bobot yang besar, contoh misalnya kayak yang ini, ya contoh yang ini, pada bobot yang paling besar, pada bobot yang paling besar di rival 1 gitu ya, itu adalah 10 nilainya. Nah, padahal bobotnya 30, gede. Jadi pada key success factor yang paling penting, dia mendapatkan yang paling tinggi gitu. Kemudian ability to compete on price ini ada di rival 2. Ya, ini kan 0,15 ya. Jadi cukup gede juga. Nah, kita bisa lihat ya sekarang, ya itu ada punya kelemahan, ada punya kelebihan. Seperti itu. Nah, berarti kita bisa fokus. Kalau ke rival 1, kita fokus untuk menyerang bagian apa, kemudian rival 2 dan seperti apa. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus mempelajari yang namanya
pesaing gitu ya. Karena kalau pesaing ini kita nggak amat-amati, maka dia ya suatu saat dia bisa mengambil apa yang kita pertahankan. Misalnya contoh keunggulannya kita itu bisa diambil sama dia. Nah, yang terakhir saya akan ya oke, silakan di screenshot mungkin kalau yang ini ya. Ini adalah materi UTS kalian nanti di ada eh, 4 bab. Yang pertama adalah yang ya ini saya kasih ya. Jadi week 3 itu segmental productivity and ratio analysis. Terus kemudian itu saya gabung kemarin waktu pertemuan sorry enggak itu ya sendiri. Terus kemudian week 4 sama week 5 itu yang saya gabung pada waktu sesi offline ya. Market and environmental analysis sama approaches to customer analysis. Lalu yang keenam yang ini tadi. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang STP ya. Oke, baik. Dan sudah di ini sudah di screenshot. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.